Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, selalu sehat ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu bersama di channel YouTube ini. Sahabat semua di mana saja berada, hari ini kita akan coba mereaksi sedikit saja pandangan dari pernyataan Ibu Risma ketika diangkat menjadi Menteri Sosial, dan ini baru pertama kali adalah jabatan yang diembankan sebagai seorang menteri, jabatan yang lumayan tinggi di negara Republik Indonesia ini. Dan Ibu Risma sendiri sangat-sangat senang karena kalau dilihat dari harapannya untuk melihat bangsa dan negara ini biar tambah maju, salah satu cara yang bisa beliau lakukan adalah menciptakan berbagai macam kebijakan yang pastinya akan mendukung program-program pemerintah, program Pak Presiden Joko Widodo beserta Pak Wakil Presiden, dan pastinya Pak Jokowi mengangkat Ibu Risma ini sudah tepat. Dan seperti apa pernyataan Ibu Risma sendiri ketika diangkat menjadi Menteri Sosial dan harapan-harapan Pak Presiden Joko Widodo kepada Ibu Risma? Seperti apa videonya? Mari kita saksikan video berikut ini. Kementerian Sosial ini yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, yang pertama ini yang sangat urgen adalah bagaimana realisasi bantuan untuk yang triwulan 4 dan nanti awal tahun 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar, karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional. Karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan oleh kepada penerima bantuan. Oke, yang pertama adalah dana atau bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah ini, yang saya tahu dan memang sudah banyak sekali membahas, tidak akan lagi melalui bantuan yang berupa barang, tetapi langsung bantuan tunai berupa uang. Dan ini adalah terobosan yang baik, yang bagus, karena tidak ada potongan, tidak ada sesuatu yang bisa dipermainkan, karena memang kalau masalah uang ya agak sulit kita bayangkan akan terjadi seperti apa. Tapi kalau dengan sistem yang tepat, sistem yang pas, sistem yang paling tidak bisa dikontrol secara digital, yang paling tidak bisa dikontrol oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, agar supaya setiap pergerakan uang rakyat bisa kenal tepat sasaran. Dan kita akan melihat bagaimana langkah cepat yang dilakukan oleh Ibu Risma melalui Kementerian Sosial, seperti yang beliau laksanakan sekarang ini, dan seperti yang beliau bicara tadi bahwa Kementerian Sosial akan berupaya semaksimal mungkin menyalurkan uang yang ada sekarang ini biar sampai ke tangan orang-orang yang tepat. Oke, kita lanjut lagi ke harapan beliau di tahun 2021 ini. Jadi selama ini kita mencoba bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa memang ada mekanisme pembinaan yang harus kami lakukan. Nah, kami tidak bisa sendiri tentunya. Kami akan gandeng gubernur, kepala daerah, dan utamanya adalah para perguruan tinggi dari perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-permasalahan di daerahnya. Kemudian kami juga harus antisipasi karena sesuai dengan ramalan BMKG akan terjadi setelah La Nina, curah hujan yang tinggi, maka akan ada El Nino, di mana kemarau ini sangat tinggi. Itu tentunya akan berimplikasi pada hasil produk pertanian ataupun yang lain, sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan. Oke, saudara bisa mendengar sendiri bahwa Menteri Sosial langsung menegaskan bahwa beliau akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak terkait di masing-masing daerah, terkhusus untuk kampus-kampus di daerah yang selama ini
sudah banyak sekali kerja mereka mendata, kemudian melihat situasi kondisi di daerah masing-masing, dan paling tidak dengan adanya pernyataan beliau ini menunjukkan bahwa harus segera menindaklanjuti setiap hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Dan saya juga sebagai orang yang suka dengan berbagai macam kebijakan yang membangun masyarakat Indonesia melihat bahwa kebijakan-kebijakan beliau ini merupakan kebijakan yang membawa arah baik, arah positif untuk perubahan pastinya dalam hal segi sosial, ekonomi pasti akan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut lagi. Data, kami akan bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Kependudukan untuk updating data tentang penerima bantuan. Karena ya memang pasti ada selisih, karena hari ini diupdate, mungkin hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita terus tangani day to day, dan terus terang kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik, dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Oke, siap Bu. Kalau dari segi teknologi, saya melihat bahwa ada harapan besar bangsa ini bisa melaju dalam perkembangan teknologi. Dalam segi sosial seperti ini, bantuan-bantuan harus benar-benar menggunakan sistem teknologi, karena dengan sistem teknologi pastinya Ibu semuanya serba transparan dan semua uang rakyat atau uang negara dapat tersalurkan dengan baik sampai tepat sasaran. Dan kerjasama yang Ibu lakukan ini memang benar-benar juga merupakan langkah yang baik, karena kalau menurut saya langkah tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya hal penggunaan data elektronik yang transparan, yang kata Ibu transparan, maka uang-uang tersebut akan tepat sasaran. Nah, ini yang harus mungkin saya berikan masukan bahwa sekarang dengan kondisi perputaran uang di tengah-tengah masyarakat banyak hal yang bisa terjadi. Dan untuk itu mohon kiranya Ibu bisa meningkatkan juga kerjasama yang maksimal, yang langsung di lapangan, dan bisa melihat situasi dan kondisi real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan sampai dana yang dikasih tidak sesuai dengan harapan, maksudnya adalah tidak tepat sasaran Ibu. Karena seringkali juga kalau tidak mengontrol pergerakan uang, dalam hal ini pengontrol data yang tepat sasaran, maka bisa jadi uang-uang yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Dan oleh karena itu harapannya bersama supaya bisa ada tim khusus yang betul-betul bisa langsung turun di lapangan Bu. Ya, kerjasama boleh, tidak masalah, tetapi paling tidak saling mengontrol. Artinya bahwa saling mengecek situasi yang terjadi real di lapangannya seperti apa ya Bu. Dengan demikian efektivitas akan bisa tercapai. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, siap. Jadi memang ada langkah-langkah cepat di awal tahun 2021 ini yang poin-poinnya sudah teman-teman bisa nonton dan bisa saksikan. Yang mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah poin-poin kecil aja. Sebenarnya banyak sekali harapan-harapan sebagai Menteri Sosial di tahun 2021 ini, ya semakin maju lagi bangsa dan negara ini, tetapi kita hanya membahas sebagian kecil aja harapan cepat yang ingin disampaikan oleh Ibu Risma ini sendiri.
Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar Ibu dan selalu diberkati, dan negara kita bisa terhindar dari berbagai macam masalah, dan paling tidak Kementerian Sosial menjadi kementerian yang luar biasa, bisa membangun masyarakat dari segi ketahanan ekonomi, sosial, dan masyarakat menjadi senang, masyarakat menjadi aman, damai, dan bisa menikmati kinerja daripada pemerintah sekarang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku, sahabatku di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cayo.